Kalau saja tak memilih menjadi Bayangkara, mungkin di masa depan aku bisa menduduki tahta Jepara. Dengan begitu akan mempunyai kedudukan yang sama dengan kakak sulungku, Haryo Penangsang. Namun semua mimpiku musnah sebab langkahku yang salah. Karena aku meninggalkan Jepara, maka orang tuaku menganggap aku tidak mau meneruskan tahta Jepara. Dan akhirnya mereka mengangkat anak lagi untuk dibesarkan. Anak yang direncanakan menjadi putra mahkota yang sekarang telah bernama lengkap Pangeran Arya Jepara. Aku ingin marah kepada orang tuaku, mengapa tak ditanya sebelumnya. Aku benar-benar merasa disisihkan dari pembicaraan tentang tahta, padahal aku sangat berharap untuk melanjutkan kemajuan di Jepara sebagai laki-laki yang terlahir dari putri Cina Rembang. Darah dagang sebenarnya masih mengalir dalam tubuhku. Dengan kemampuan ini, aku yakin bisa memajukan Jepara menjadi kota perdagangan yang ramai di masa datang. Dengan membangun pelabuhan yang lebih besar yang mampu menampung bermacam barang dagangan dari seberang lautan, sebuah kawasan yang bisa menyediakan sebanyak mungkin bahan makanan dari daerah pedalaman. Namun semua keinginan itu telah terputus di tengah jalan. Aku merasa telah tersingkir sebelum sempat memberikan jawaban. Maka aku makin mantap menjadi seorang Bayangkara saja, karena hanya itulah jalan yang ada yang harus kupilih, dan tak ada lagi pilihan yang lebih baik untukku. Sudah tak bisa berharap lagi pada tahta yang telah melayang dari genggamanku. Ora dadi adipati, ora paten. Dan aku benar-benar tak kuasa menahan kecewa, seolah semua jalan telah tertutup bagiku. Sebagai anak Pangeran Sekar, aku pun tak bisa berharap banyak dari peninggalan ayahku, karena ayahku hanya meninggalkan tahta Kadipaten Jipang yang telah diwasiatkan kepada Haryo Penangsang, kakak sulungku, sebagai adik, apalagi dari seorang istri kedua. Aku tak mempunyai warisan apa-apa selain penyebutan nama Haryo di depan namaku sebagai tanda diakuinya menjadi salah satu keturunan kesultanan. Namun sebagai terah kesultanan, sesungguhnya aku pernah terlintas untuk menjadi pewaris wasiat Pangeran Sekar atas tahta Demak, untuk menaikkan derajat
aku sempat ingin melaksanakan wasiat lain ayahku. Aku telah mendengar dari Sunan Kudus bahwa Pangeran Sekar berwasiat khusus sebelum kematiannya, bahwa kelak setelah lengsernya Sultan Trenggono telah ada pesan yang meminta agar kelak keturunannya lah yang menggantikan Sunan Kudus sebagai orang yang menerima wasiat itu, telah berjanji akan mewujudkannya, dan sang Sunan telah meminta penangsang untuk maju dalam pencalonan. Namun putra sulung Pangeran Sekar itu justru menolak. Karena penolakan itulah aku merasa punya peluang untuk menggantikan. Sebagai sesama anak Pangeran Sekar, aku ingin memajukan diri, namun tak tahu harus meminta dukungan siapa. Sunan Kudus telah jelas mendukung penangsang yang telah mundur dari pencalonan. Sunan Gunung Jati pun sama, sedangkan Sunan Kalijogo dan Sunan Giri telah sepakat memilih Raden Bagus Mukmin. Sementara aku sendiri selama di Kesultanan hanya dekat dengan Sunan Muria. Namun Sunan termuda itu pun telah memilih keputusan yang sama dengan ayahnya. Maka aku pun gagal memanfaatkan peluang tersebut. Bahkan ketika kecewaku sempat memuncak, aku sangat benci dan menyesal telah dibesarkan di Jepara, tidak diasuh dalam keluarga Kesultanan Demak saja. Karena dengan keberadaanku di Jepara membuatku tak bisa banyak berguru kepada para sunan, suatu kesempatan yang kemudian menjadi kelemahanku dibandingkan dengan 3 saudaraku lainnya. Penangsang dan Panuntun berada dalam asuhan Sunan Kudus, sementara Panuntas sejak kecil berada dalam bimbingan Sunan Gunung Jati. Namun di sela kelemahan itu sebenarnya aku sempat melihat celah yang tersisa, merasa ada peluang untuk meminta Panuntas agar Sunan Gunung Jati mendukung rencanaku. Tapi hubungan yang tidak dekat dengan Panuntas membuatku segan untuk meminta dukungan. Aku tak tahu harus meminta dukungan siapa lagi, karena tidak mungkin pula meminta kepada Pangeran Hadiri dan Retno Kencana. Kedua orang tuaku itu pun pasti lebih memilih adiknya Raden Bagus Mukmin daripada aku yang hanya adik sepupu. Namun yang lebih membuat sakit hati adalah kecewaku pada sang kakak sulung Haryo Penangsang, Adipati Jipang, yang dalam pertemuan di Panti Kudus mengatakan tidak menginginkan tahta Demak, tetapi ternyata datang juga saat musyawarah penetapan Dewan Wali. Aku kecewa yang menumpuk bersama amarah yang memenuhi rongga jiwa. Hingga suatu malam aku terkenang pada kisah Mas Karepet Adipati Pajang. Itu awalnya hanyalah prajurit biasa seperti aku. Namun kedekatannya dengan Sultan membuatnya bisa diangkat menjadi lurah Tamtama. Dengan menjadi pemimpin
bergodo prajurit pengawal raja, ia akhirnya bisa dekat dengan seluruh keluarga raja. Kesempatan yang digunakan dengan tepat untuk bisa menikahi putri sultan, peluang yang membuatnya diberi kepercayaan dan kekuasaan menjadi adipati Pajang. Maka aku pun segera berpikiran sama. Sebelumnya aku sudah mendengar kabar bahwa aku akan diangkat menjadi pemimpin prajurit pengawal sultan, dan tugas itu telah aku lakukan meski Bagus Mukmin belum dilantik menjadi sultan. Aku pun berpikir dengan makin dekatnya hubunganku dengan keluarga sultan, siapa tahu bisa membuat kedudukanku makin baik. Apalagi kalau bisa memperistri putri sultan, Ratu Ayu Juru. Namun di saat cintaku benar-benar mekar, mendadak Bagus Mukmin menolak dilantik. Aku pun sempat terguncang, merasa rencanaku pun telah gagal di awal langkah, dan aku merasa tak lagi bisa berharap menjadi menantu dari seorang Sultan Demak. Namun cinta itu ternyata tak bisa mati. Pesonamu, Nimas Ratu Ayu Juru, telah benar-benar membuat hariku terpikat. Aku tetap akan memperistrimu walau kamu bukan putri sultan lagi. Tekad yang membuatku mengubur semua lukaku, kekecewaan pada keputusan kedua orang tua angkatku yang telah mengangkat Pangeran Arya menjadi putra mahkota. Keputusan yang juga bulat untuk memendam semua dendam kepada kakak sulungku, Arya Penangsang, dan kepada semua orang yang telah menjadikanku berada dalam keadaan tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kedudukan. Maka tanpa pertimbangan lagi, aku telah mantap untuk tetap menikahi Ratu Ayu Juru, apapun yang terjadi. Dengan kabar penolakan Raden Bagus Mukmin, kemantapan inilah yang membuatku pulang ke Jepara setelah benar-benar ingin melupakan tempat aku dibesarkan, dan demi meminta persetujuan serta dukungan atas rencanaku, aku mencoba membuka hatiku kembali. Aku memantapkan hati untuk sudi datang ke dalam Kalinyamatan lagi. Aku berharap peluangku kali ini akan mendapatkan sambutan. Aku tak ingin lagi bermimpi yang terlalu tinggi, yang tak mungkin didapatkan. Aku pun segera bertolak dari Demak ke Jepara setelah kepulanganku dari Prawoto. Namun sampai di sini ternyata bukan dukungan yang didapatkan, melainkan justru kembali mendapatkan kekecewaan yang harus kembali ku pendam, geram yang harus sekali lagi ku peram dalam-dalam, kecewa yang pada akhirnya akan melahirkan dendam.